Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rai Muhammad Abdillah, NPM 110218131. Di sini saya akan memaparkan tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan akan merubah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, konsep dasar bank syariah. Di sini ada berbagai pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah, bahwa bank syariah disebut pula dengan sebutan bank Islam atau bank tanpa bunga, yaitu bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Akan tetapi produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, pakar perbankan syariah Indonesia M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sini juga ada prinsip-prinsip operasional bank syariah. Proses pengembangan produk dan jasa layanan bank syariah tidak terlepas dari prinsip-prinsip operasional bank syariah. Secara umum, prinsip-prinsip operasional bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 5 prinsip dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip simpanan murni atau wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau sirkah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau tijaroh. Yang keempat, prinsip sewa menyewa atau ijaroh. Yang terakhir, yang kelima, prinsip jasa atau fee atau al-ujah. Di sini juga ada pembiayaan dalam bank syariah. Jadi secara teknis pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif. Menurut ketentuan dari Bank Indonesia atau BI bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, kod, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontingensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Jadi, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Adapun dalam definisi yang lebih luas, pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Yang selanjutnya, karakteristik akad pembiayaan murabahah dalam bank syariah. Jadi murabahah merupakan akad jual beli suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang serta tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Jadi jumhur ulama bersepakat bahwa dalam jual beli murabahah, penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu. Jadi maksudnya antara pembeli dan penjual sama-sama tahu berapa harga pembelian barang tersebut serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual. Jadi harus sama-sama jelas, saling tahu. Yang selanjutnya, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi secara umum mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus atau collection untuk menangani pembiayaan bermasalah. Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan dengan cara persuasif dan musyawarah dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan. Yang kedua, melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Yang ketiga, melalui mekanisme lelang, yakni bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPK-NL. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme restrukturisasi akad pembiayaan murabahah dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jadi, mekanisme restrukturisasi akad pembiayaan berbasis murabahah harus dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan bisnis serta harus memiliki dasar hukum yang jelas agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syariah. Berbeda dengan sistem perbankan berbasis bunga, akad penyajian pasca restrukturisasi lebih mudah dilakukan, yakni dengan menimbang faktor kondisi nasabah dan bisnisnya tanpa merubah jenis akad perjanjian atau konversi.
Jadi berkaitan dengan penyelamatan pembiayaan terdapat 3 fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan pedoman, ya, yaitu diantaranya ini ada 3. Jadi kesimpulannya, restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu langkah penyelesaian pembiayaan nasabah yang sedang mengalami kendala dalam hal pembayaran. Yang kedua, mekanisme restrukturisasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak. Melalui berbagai faktor penilaian, hal ini dikarenakan dalam restrukturisasi terdapat risiko yang dapat mengganggu kinerja bank. Dan selanjutnya, restrukturisasi dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan baik dan lancar. Hal ini dilakukan karena pihak bank memandang nasabah masih mendapat kepercayaan dari pihak bank, baik dari segi karakter atau ataupun usaha yang dijalankan. Yang selanjutnya, restrukturisasi pada akad pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan penjadwalan kembali atas sisa utang yang masih berjalan. Yang selanjutnya, melakukan penjualan aset yang menjadi objek murabahah untuk menyelesaikan sisa utang sekaligus. Nah, yang terakhir, melakukan konversi akad, yakni dengan melakukan akad baru atas sisa utang murabahah, yakni dapat dilakukan dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik, mudorobah, atau musyarakah. Cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.